Ya, baik anak-anak. Ya, ini judul materi kuliah kita pada siang ini adalah asal-usul dan perkembangan ternak. Yang pertama, sapi. Sapi ini berasal dari pertama kali dijinakan, itu di daerah Iran ya, Turki, Syria, sekitar 10.500 tahun yang lalu. Dan diduga spesies yang menjadi tetua awal dari sapi itu adalah Auroch Eurasia atau Bos primigenius ya, ini Auroch Asia ini ya. Ketua dari sapi ini adalah Auroch ya. Nah, jadi ini sejenis ungulata berukuran besar yang kini sudah punah. Nah, dulunya tersebar di padang rumput, hutan-hutan Eropa, Asia ya, dibilang Eurasia hingga Afrika Utara ya. Jadi ini kalau kita lihat di gambar sini jenis-jenis ungulata besar yang menjadi sapi modern ya. Ini ada gaur, auroch, banteng, bison, wisen, yak. Nah, populasi auroch di Afrika Utara yang hidup di gurun pasir berkembang menjadi auroch Afrika. Dibilang Bos primigenius africanus. Sedangkan populasi auroch di Asia Selatan, India dan Pakistan yang bergunung-gunung tinggi dengan iklim kering berkembang menjadi Auroch Asia Bos primigenius namadicus. Jadi primigenius africanus dan namadicus Asia. Jadi masyarakat di masing-masing wilayah ini menjinakkan dan membudidayakan auroch sebagai hewan peliharaan untuk diambil daging, kulit, dan susunya. Nah, auroch juga dipelihara untuk dimanfaatkan tenaganya ya. Seiring berjalannya waktu, bentuk fisik auroch terus mengalami perubahan hingga berbeda jauh dengan nenek moyangnya. Nah, auroch Euroasia ini dijinakkan dan dibudidayakan hingga membentuk berbagai ras sapi Eropa modern. Kalau sapi Eropa itu dibilang taurin, seperti yang kita kenal hingga saat ini. Kemudian populasi auroch di Asia Selatan berkembang lebih lanjut membentuk ras sapi India atau Cebu. Sedangkan untuk ras sapi Afrika itu Sanga ya. Para ahli masih berbeda pendapat apakah berasal dari Auroch Afrika, Bos primigenius africanus, atau berasal dari persilangan antara sapi taurin dan Cebu. Jadi ini Auroch Afrika ya, Bos primigenius africanus ini yang menurunkan sapi yang sekarang di Afrika dibilang Sanga ya. Kemudian Auroch Eurasia ini yang menurunkan taurin ya, taurin. Kemudian Auroch Asia ini yang Cebu ya ini. Jadi Afrika itu Sanga, Eurasia itu taurin atau Eropa, kemudian Asia ini yang Cebu ya. Sapi Cebu sekarang ya. Nah, selain auroch, beberapa hewan pemakan rumput dari marga Bos juga berhasil dijinakan di Asia, yaitu dibilang gaur ya atau Bos gaurus sapi liar terbesar di dunia yang hidup di hutan-hutan dan rawa-rawa bahasa India ini berhasil dijinakan. Dan hewan ternak hasil domestikasi gaurus disebut gayal atau mitun ya, Bos gaurus frontalis. Secara genetik gaur ini masih berkerabat dekat dengan banting ya. Ini tadi di gambar di atas ini ada gaur ini yang salah satu hewan juga yang dikembangkan untuk menurunkan bangsa-bangsa sapi sekarang. Jadi masyarakat di dataran tinggi Tibet ya dan pegunungan Himalaya ini juga berhasil menjinakkan sapi liar berburu tebal yang disebut yak ini ya. Yak liar ini. Bos mutus, dibilang bos mutus. Tadi gaur tuh bos gaurus. Hewan peliharaan yang berasal dari yak liar juga disebut yak atau bos grunies ya, ini punya hasil turunan grunies. Hewan yang tahan dingin ini berkerabat dengan bison yang hidup di Eropa, bison bonasus, dan Amerika Utara atau bison-bison ya. Jadi dari banteng ini yang menurunkan atau sapi Bali ya. Banteng ini bos Sondaikus, yak ini bos mutus menurunkan bos gruniens, dan bos gaur itu menurunkan gayal atau bos gaurus frontalis. Ya. Nah, di Indonesia ini satu-satunya spesies liar yang sapi liar yang dimiliki yaitu banteng yang ini yang ada di Indonesia banteng ini. Bos Sondaikus juga berhasil dijinakan
Dan banteng hasil domestikasi ini dikenal sebagai sapi Bali yang kini populasinya tersebar di seluruh Indonesia. Nah, bagaimana perkembangan ternak sapi di Indonesia? Ya, kita lihat di sini di masa-masa awal domestikasi ya. Ini sapi termasuk ke tipe ternak multiguna yang dipelihara untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga ya. Seperti daging, susu, kulit, atau dimanfaatkan sebagai ternak kerja. Nah, berkembangnya industri menyebabkan kebutuhan akan daging, susu, dan kulit ini, serta tenaga hewan itu melonjak drastis, dan produksi daging dan susu dari sapi yang dipelihara secara tradisional tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan penduduk yang populasinya kian bertambah. Nah, untuk meningkatkan produksi daging dan susu ini, sapi-sapi terbaik dari ras berbeda pun dikawin silangkan. Jadi, secara tradisional pemeliharaan ternak sapi ini tidak mampu untuk memenuhi permintaan akan daging susu sapi, sehingga dilakukan upaya kawin silang ya. Mereka kawin silangkan sapi ya supaya dengan tujuan mendapatkan jenis sapi baru yang sifatnya lebih unggul ya. Kemudian laju pertumbuhannya cepat, kemudian produksi susu yang tinggi, kemudian dagingnya enak, tahan penyakit dan kondisi yang ekstrim, terus memiliki tenaga yang besar dan sebagainya, sehingga mereka silangkan sapi ya. Contoh di sini adalah sapi FH atau Friesian Holstein ya, sapi ini Friesian Holstein yang saat ini lebih dikenal sebagai sapi perah ya, dulunya berasal dari dua jenis sapi berbeda ini. Nah, catatan sejarah menunjukkan bahwa sapi FA ini berasal dari kawin silang antara sapi suku Hesse berwarna hitam pekat dan sapi suku Friesi berwarna putih bersih. Ya, itu suku Hesse ya dan Friesi. Nah, sekitar tahun 100 SM ini ya, dia punya waktunya itu. Nah, kedua suku ini mendiami wilayah yang berdekatan di pesisir laut utara sekitar perbatasan Belanda dan Jerman. Jadi memang sapi ini hasil persilangan kedua suku sapi berasal dari Jerman dan Belanda. Nah, kawin silang antara dua sapi yang berbeda ini menghasilkan tetua sapi FH berwarna belang hitam putih, ya, turunan sapi ini terus dikembangkan dengan seleksi ketat untuk menghasilkan sapi perah dengan produksi susu yang tinggi. Jadi sapi FH umumnya dijumpai di provinsi North Holland dan Friesland atau Friesland, ya, North Holland dan Friesland itu di Belanda serta di Schleswig-Holstein, Jerman. Ini banyak di sana. Setelah melalui seleksi ketat dan proses budidaya selama 2000 tahun, terbentuklah sapi FH yang kita lihat seperti saat ini ya. Jadi sapi FH ini dikenal sebagai sapi perah dengan produksi susu tertinggi di dunia ya. Itu sapi FH itu. Dengan sistem pemeliharaan modern ya, seekor sapi FH dapat menghasilkan susu berkisar antara 6.800 kg sampai 17.000 kg per laktasi ya. Jadi negara pengekspor sapi potong terbesar di dunia seperti Amerika, Brasil, Australia, ini termasuk negara yang paling rajin melakukan kawin silang untuk menghasilkan sapi potong yang unggul. Nah, bagaimana dengan kerbau? Nah, kerbau ini tergolong marga Bubalus ya. Kerbau dan sapi itu memiliki genus yang sama, Bos. Tapi subgenusnya yang berbeda. Ini Bos bubalis. Kalau sapi kan Bos banteng, Bos sondaikus, dan tadi Bos taurus. Nah, kerbau di Asia ini memiliki banyak spesies diantaranya. Ini menurut Cakrawala tahun 2017 ada bubalis ya. Ini semua jenis kerbau liar di India itu ya. Jadi ini kerbau dari India ini, Arni ya. Biasanya ini bubalis itu India. Nah, kerbau sungai, kerbau rawa, kerbau peliharaan modern itu semuanya namanya bubalis. Bubalus depressicornis atau Anoa ini yang endemik di Sulawesi ya.
hewan ini. Tidak ada di daerah lain, cuma ada di Sulawesi. Ada Bubalus quarlesi atau itu juga anoa, sama tapi dataran tinggi ya. Tadi yang Bubalus deprexicornis itu dataran rendah, kalau ini dataran tinggi ya. Ini juga endemik Sulawesi ya. Ada Bubalus mindorensis tamarau atau dibilang tamarau. Ini kerbau liar ya. Ini endemik di Filipina. Kemudian ada Bubalus mephistopheles ya, kerbau purba bertanduk pendek ini di Cina ya, mephistopheles. Itu di Cina, tapi ini sudah punah. Kemudian ada Bubalus paleokerabau atau dari di Pulau Jawa juga, tapi sudah punah ya. Jadi yang ada cuma yang kerbau dari Cina, Filipina, Sulawesi ada 2 dan India. Ini yang membentuk bangsa-bangsa kerbau di sini sekarang ya. Kemudian kerbau India Bubalus arni ya. Ini yang dikelompokkan menjadi 2 kelompok kerbau golongan ya. Ini menurut Pak Trijoko Murti ya tahun 2007. Ada 2 tipe ya kerbau Bubalus ini, ada tipe sungai, ada tipe rawa. Yang tipe sungai ini memiliki ciri-ciri ini berwarna hitam ya. Kemudian dia suka berendam di sungai, tanduk kecil melingkar ke samping depan, kemudian penghasil susu, ini kerbau sungai. Sedangkan kerbau yang rawa ini berbadan lebih bulat, ya, berwarna coklat keabuan, tanduk bulan sabit ke belakang. Dia ini tipenya kerja, ini tadi tipe penghasil susu, ini tipe kerja dan potong. Ya. Ini seperti ini ya, kalau kita lihat di gambar ini kerbau Asia dan kerbau Afrika ya. Yang A ini adalah kerbau Afrika atau nama latinnya itu Sincerus chafer ya ini. Kemudian yang B ini adalah kerbau India atau Bubalus bubalis arni. Ini dia punya tanduk ini seperti sabit ya ke belakang. Kemudian ini kerbau Sumbawa, Bubalus bubalis karabau ini. Dan inilah kerbau sungai atau kerbau murah ya, penghasil susu ini kerbau ini. Nah, bagaimana dengan asal-usul ternak kambing ya? Ini ternak kambing ya, domestikasi kambing pertama kali itu di Lembah Sawi ya ini. Chemisinidar atau Gua Sanidar di Pegunungan Zagros Asia Barat. Sekarang merupakan daerah Irak Utara ya. Ini Sungai Tigris ya. Jadi dikembangkan kambing pertama kali dikembangkan di daerah Irak Utara ini di Lembah Zawi ya. Kambing yang berkembang sekarang ini berasal dari nenek moyang bangsa kambing yang hidup di daerah marginal dan berbatu atau Caprahircus aegagus. Nah, investasi yang sedikit kemudian ya, kita tidak butuh modal yang banyak kalau dalam budidaya kambing. Kemudian dewasa tubuhnya dan kelamin ya, cepat. Kemudian jumlah anak per kelahiran lebih dari 1 ya. Kiding intervalnya juga pendek atau masa beranak ya. Serta masa kebuntingan relatif cepat. Ini kan menyebabkan perputaran modal menjadi relatif lebih cepat jika dibandingkan dengan ternak lain. Nah, beberapa keunggulan ternak kambing yaitu tidak membutuhkan lahan yang luas, tenaga kerja sedikit, dan kemampuan adaptasi yang tinggi terhadap lingkungan dan pakan yang terbatas, dan hal tersebut mendukung sebaran ternak tersebut yang hampir merata di seluruh Indonesia, terutama di wilayah pedesaan di Pulau Jawa. Ya. Jadi itu kambing ya, kambing pertama kali di Lembah Sawi ya, ini tepatnya di Irak Utara ini ya. Kurang lebih 120 km dari Sungai Tigris ya. Kemudian domba ya, menurut CMI 2018 ini tidak diketahui secara pasti kapan domba mulai dipelihara di Indonesia. Tetapi dengan adanya relief domba di Candi Borobudur ya di Sirka 800 SM menandakan bahwa tahun ini pada tahun 800 SM ini domba sudah dikenal masyarakat sekitarnya pada saat itu. Dan domba yang sekarang menyebar di seluruh dunia ini sesungguhnya berasal dari daerah pegunungan Asia Tengah. Ya, berasal dari sini Asia Tengah yang sekarang ini. Nah, di mana sebagian menyebar ke arah barat, ya, dari tengah langsung ke sebagian menyebar ke arah barat selatan, ya, sehingga dikenal sebagai kelompok Urial, ya, Urial. Dan yang larinya ke timur dan utara itu sebagai Argali. Jadi kalau kita lihat domba yang di daerah
barat dan selatan itu Urial. Sedangkan domba yang menyebar ke timur dan utara itu dibilang Argali. Nah, terdapat 3 macam domba berdasarkan asalnya, yaitu Ovis musimon. Ini ada 3 macam domba. Ini Ovis musimon, Ovis amon, dan Ovis orientalis. Jadi kalau domba itu namanya Ovis ya. Nah, sebelum terjadi pemisahan ada daratan antara Indonesia dan Jazirah Melayu, maka domba yang ada di kawasan tersebut boleh jadi menyebar dari kawasan Asia Tengah. Nah, sekarang daerah Tibet dan Mongolia. Kemudian ke daerah Kamboja, Thailand, Malaysia, kawasan barat Indonesia seperti Sumatera yang pada saat itu masih bersatu dengan Malaysia. Nah, hal tersebut terbukti dari jenis domba yang dijumpai di kawasan tersebut adalah dari jenis ekor tipis dengan penutup tubuh berupa rambut. Jadi ini domba-domba pada masa kolonial Belanda, berbagai importasi ternak dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda. Di antaranya itu kambing dan domba, terutama ke Pulau Jawa sebagai pusat pemerintahan pada saat itu dan Sumatera Barat. Dengan tujuan meningkatkan kualitas domba lokal yang ada. Ya, itu. Jadi pemerintah Belanda impor menjalankan domba impor ini dengan domba lokal. Selain itu kedatangan pedagang Arab juga ke Nusantara memberikan kontribusi pada keragaman jenis ternak domba yang ada, yaitu dengan membawa domba ekor gemuk dari Arab ya, ekor gemuk. Domba ekor atau disingkat dek ya, itu ini dari Arab dia, domba ini ekor gemuk. Ke Provinsi Sulawesi Selatan dan Pulau Madura, itu waktu ke Sulawesi Selatan dan Madura. Demikian pula setelah masa kemerdekaan dapat dilihat dari banyaknya importasi jenis domba pada masa Orde Baru dengan tujuan utama meningkatkan produktivitas ternak domba lokal. Ya, bisa disebut antara lain domba yang berasal dari daerah bermusim seperti Merino, Suffolk, Dorset, ya Texel ini maupun domba dari daerah tropis dengan bentuk tubuh berupa rambut seperti Santo Croix dan Barbados Blackley. Ya ini. Jadi inilah ini sumber yang kita pakai untuk ini ya. Jadi inilah materi kita pada hari ini. Dan tugas kalian Bapak sudah kirim lewat WA. Kalian harus mencari taksonomi dari nama-nama hewan-hewan ini. Taksonomi mulai dari sapi, kerbau, domba, dan kambing ya. Harap dibuat tugas pertama itu. Oke, sekian dan terima kasih.